Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat The Messenger. Sungguh kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Bread of Life. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan rahmat yang baru, kekuatan dan semangat yang baru menjalani segala aktivitas kami. Kami dapat mengawali pagi hari ini bersama-sama dengan Sobat The Messenger, belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kami, yang ajar kami untuk mengerti firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat The Messenger, bagian firman Tuhan yang diperenungkan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal ke-23 ayat ke-24 hingga 33. Demikian firman Tuhan, Keluaran pasal ke-23 ayat ke-24 hingga 33. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah engkau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap Aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan jadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Tebrau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagi kamu. Amin. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu jauhi dosa. Jauhi dosa. Seorang pria dia tertarik ketika melihat sebuah benda berbentuk bulat tergantung di sebuah pohon yang ada di belakang rumah mereka. Pria ini menjadi tertarik dan ingin melihat lebih dekat. Benda bulat itu apa ya yang tergantung di atas pohon? Maka untuk mengetahui benda apa itu, pria ini kemudian dia mengambil sebuah tongkat yang panjang, mengambil sebuah tong untuk dia dapat naik ke atasnya dan dapat mendekati, melihat dengan dekat untuk mengetahui benda apa itu. Dengan ujung tongkatnya
Dia kemudian melihat, oh ada lubang di bagian bawah benda bulat itu. Kemudian dia memasukkan ujung tongkat itu ke benda bulat yang dia penasaran. Benda apakah itu? Lalu terjadilah secara tiba-tiba keluarlah lebah-lebah penyengat yang menyerang pria ini. Sehingga pria ini terjatuh dengan mata yang bengkak, dengan beberapa bagian tubuhnya juga bengkak, dahinya pun benjol besar karena sengatan dari lebah-lebah yang menyerang dia. Ternyata benda itu adalah rumah lebah, sarang lebah yang menarik perhatian pria itu untuk mendekatinya. Demikian juga dosa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dosa dibuat sedemikian menarik, membuat kita kemudian melihatnya dengan hati yang ingin mengetahui. Seperti apa baiknya, menariknya. Sehingga kemudian kita melihat dengan dekat dan kemudian akhirnya kita tersengat oleh dosa yang sudah menggoda hati kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan sudah memperingatkan kepada bangsa Israel ketika Tuhan menjanjikan adanya tanah perjanjian bagi mereka. Tuhan sudah berfirman kepada mereka, jangan menyembah patung berhala mereka. Jangan hidup meniru bangsa-bangsa yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bahkan setiap kota di mana kamu berperang atasnya, kamu harus menghancurkannya, meremukkannya. Bahkan patung-patung berhala, tugu-tugu berhala, kamu harus hancurkan itu semua. Dan ingatlah untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan Tuhan sudah berjanji tadi akan mendahului bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Bahkan disebutkan ada tabuh-tabuhan dan di mana kemudian binatang-binatang liar itu kemudian akan menyerang, menyengat bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Ketika bangsa Israel setia kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka berkat Tuhan itu dicurahkan kepada bangsa Israel. Tetapi ketidaktaatan bangsa Israel mengakibatkan hukuman dari Tuhan itu ditimpakan kepada mereka. Kita ingat beberapa kali bangsa Israel itu begitu tegar tengkuk. Mereka mempertanyakan pemeliharaan Tuhan, mempertanyakan pimpinan Musa. Musa, engkau membawa kami untuk mati di tempat ini. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lebih enak hidup di tanah Mesir. Seringkali, beberapa kali mereka bersungut-sungut dan melawan Musa. Dan atas tindakan mereka yang tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada pimpinan Musa, dan hidup seperti bangsa-bangsa di tanah Kanaan, maka hukuman itu ditimpakan kepada mereka. Ada ular-ular tedung yang kemudian mematuk mereka. Dan setiap orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan mati dipagut oleh ular tedung. Ini mengajarkan kepada kita, Sobat The Messenger, untuk kita menjauhi dosa. Bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan, ada banyak bangsa di antara mereka, di sekitar mereka, lawan mereka.
punya gaya hidup yang tidak diperkenan oleh Tuhan, maka Tuhan Allah mengatakan hancurkan, remukkan. Tetapi ada ketidaktaatan seringkali yang terjadi. Mengambil beberapa bagian, bahkan mengikat perjanjian dengan mereka. Dan akhirnya ada hukuman yang ditimpakan oleh Tuhan Allah. Demikian juga Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya di Korintus bahwa pergaulan buruk akan merusakkan kebiasaan baik. Karena itu kamu harus mewaspadai kepada siapa engkau berkumpul, dengan siapa engkau berteman. Pemazmur, di dalam Mazmur yang pertama mengingatkan kepada kita, jangan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jangan berkumpul dengan mereka orang-orang fasik yang hidupnya melawan kehendak Tuhan, yang kehidupannya ada di dalam dosa. Tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan. Diajarkan untuk menjauhi dosa dan dekat kepada firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, persekutuan di antara orang-orang percaya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat ini kita hidup di zaman yang begitu cepat terjadi perubahan. Teknologi, informasi begitu luas yang dapat kemudian kita akses. Bahkan ada hal-hal baru, hal-hal yang menarik yang ditawarkan oleh dunia ini yang membuat kita harus berhati-hati di dalam memilih, berhati-hati di dalam kita menyeleksi. Ini saya ambil, ini harus saya buang, ini harus saya jauhi, ini harus saya hindari. Karena itu membawa kita, dapat menjerat kita di dalam dosa. Terlebih di dalam dunia informasi, media sosial. Bapak Ibu saudara terkasih, begitu banyak informasi yang dapat kemudian tiba-tiba ditawarkan kepada kita. Tiba-tiba kemudian ada di wall kita, disampaikan kepada kita. Dan seringkali kita kemudian, apa ya ini ya? Kok kelihatannya menarik? Kok kelihatannya ini menyukakan? Kemudian kita mengkliknya, membukanya. Setiap kali dari gambarnya kita bisa tahu ini adalah konten-konten atau gambar atau video ataupun tulisan yang dapat menjerat kita jatuh di dalam dosa, menjerat kita untuk kemudian terbelenggu di dalam dosa, menjerat kita untuk melakukan tindakan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Karena itu jauhilah dosa, jauhilah segala konten-konten yang membawa kita kemudian semakin dekat dengan dosa, tergoda untuk semakin dekat dengan dosa. Dosa itu dikemas sedemikian menarik, sedemikian indah, sehingga sekilas kita kemudian tergoda ketika melihatnya. Ini menarik hati, ini membawa kesenangan, ini membawa kepada kepuasan. Tapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjauhi dosa,
Jangan hidup semakin serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu untuk hidup seturut dengan apa yang Tuhan Allah ajarkan kepada kita. Sobat The Messenger, mari kita hidup dengan waspada. Banyak hal baru yang menarik yang ditawarkan kepada kita melalui media sosial, melalui internet, yang nampaknya itu menarik, nampaknya itu menggoda. Tapi kita harus ingat satu hal, jikalau itu membawa hidup saya terjerat, tersengat oleh dosa, maka harus segera dijauhi. Bukan kita kemudian semakin mendekat dan terjerat di dalamnya. Dan mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk berikan hikmat kepada kita di dalam menyeleksi berbagai konten-konten yang tiap hari kita lihat, tiap hari kita terima, bahkan kemudian ditawarkan kepada kita. Tapi kita rindu hidup kita senantiasa didapati menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami hidup pada zaman di mana begitu banyak kemajuan teknologi yang menawarkan kepada kami godaan yang membawa kami jatuh di dalam dosa. Hari ini kami diajar untuk jauhi dosa melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan setiap hari. Bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, segala hal yang kami terima, baik tulisan, gambar, video, ataupun tawaran-tawaran dalam dunia ini yang akan menjerat kami jatuh di dalam dosa. Berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhi dosa dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dosa dikemas begitu menarik hati, yang membawa kesenangan, yang membawa kepuasan hasrat kami. Tapi dengan pertolongan hikmat daripada Tuhan, kami dapat menghindarinya. Berkati untuk Sobat The Messenger sepanjang hari ini dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, Tuhan Yesus akan membuat berhasil. Cukupkan segala kebutuhan di tengah keluarga kami, hiburkan kami yang berduka, pulihkan sembuhkan bagi kami yang sakit, dan topang hidup kami yang sedang bergumul dengan kehidupan kami. Berkati ya Tuhan untuk Sobat The Messenger, keluarga demi keluarga, baik kami yang tinggal di rumah yang sama atau di kota-kota lain, bahkan di negara-negara lain. Tuhan Yesus berkati, meski kami tidak berkumpul dengan anggota keluarga kami, Engkau yang berikan pemeliharaan, kecukupan di tengah keluarga, sehingga meskipun jauh, kasih daripada Kristus yang boleh mengikat kami satu dengan yang lain. Untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami yang tidak bersama-sama tinggal dalam satu rumah. Engkau yang memberikan pertolongan, pemeliharaan, perlindungan, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan hidup di dalam damai sejahtera daripada Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di tengah menjelang Idul Fitri, Lebaran ini, Engkau yang memberikan perlindungan, stabilitas di tengah bangsa dan negara kami yang beragam satu dengan yang lain. Kami diajar untuk saling menghormati, saling menghargai,
saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Berikan hikmat di tengah pandemi COVID-19 ini, seluruh masyarakat Indonesia, baik kami yang sudah menerima vaksinasi COVID-19, kami tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan dengan baik di seluruh aspek kehidupan kami. Kami mentaati apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah untuk kami dapat tinggal di daerah kami masing-masing, tidak melintas bepergian dengan sesuka hati, dengan leluasa, tapi sungguh Tuhan, Engkau berkati masyarakat Indonesia. Kami bersama-sama menjaga diri kami, menjaga keluarga kami, menjaga sekitar kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, tetap hidup di dalam kebaikan, kesehatan yang baik. Berkati untuk pemerintah dalam mengelola segala problema yang dihadapi, setiap kebijakan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan, persekutuan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk hidup dengan kekuatan, keberanian, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Sobat The Messenger, kita hidup di tengah dunia yang menawarkan dosa itu sedemikian menarik, sehingga seringkali kita menjadi tergoda. Karena itu, jauhilah dosa, hindarilah dosa, dan hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.